Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid darin amin. Dan masuk waktu menyembelih kurban. Ini waktunya pula. Waktu kurban 4 hari. Hari raya itu 3 hari. Nah, kada boleh bedaholo. Bedudi kada boleh juga. Kada kurban. Boleh terserah ya, coba kada kurban katanya. Nah, waktu menyembelih kurban itu kemudian daripada terbit matahari pada hari raya. Jadi matahari terbit, kemudian naik akan dulu, lalu masa kadar 2 rakaat sembahyang dan 2 khutbah yang ringan sekaliannya. Tapi terafdol mentakhirkan dia kena dulu sampai naik matahari. Nah, kalau bisa tuntung sudah apa? Sembahyang. Nah, biasa kalau gitu tuntung sembahyang dulu lah. Kurang berkorban tuh kalau nambah subuh langsung tuntung sembahyang di masjid atau di mana tempat sholat id. Nah, hanya berkorban. Nah, terus waktunya sampai 4 hari jadinya. Jadi hari raya, hari tasyrik 11, 12 dan 13. Itu kalau di Makkah itu di Mina. Di Mina kan orang haji di Mina itu hari 11, 12. Situ nong berkorban banyak benar. Ya. Maka adalah jumlah hari waktu menyembelih itu 4 hari. Hari raya, kemudian 3 hari. Barang siapa menyembelih kurban berdahulu pada hari raya, itu ngarannya lain korban, lain korban yang disediakan. Itu korbanannya benar ya. Kada soh sebenarnya. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalliya thumma narji'a fananhara. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana wa man zabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi wa laysa min nusuk fi syai'in. Rahul Bukhari wa Muslim. Nah, ujar Nabi, pemulaan yang kami mulai pada hari raya itu kami sembahyangan dulu, ujar Nabi. Jadi kami hari raya itu sembahyangan, tuntung sembahyangan, lalu padanya bulik lima itu. Nah, lalu menyembelih, tuntung sembahyang hanya menyembelih. Maka barang siapa yang mengerjakan seperti itu benar pas menurut sunnah kami. Nah, mun berdahulu berdahulu menyembelih sebelum hari raya umpama atau mbah subuh langsung itu ngarannya daging yang di anunya benar ya, daging untuk keluarganya aja, itu bukan daripada korban. Itu waktunya dah. Tapi kita tahuan aja semua sudah. Penyembelihan kan maunya sungsungan ini belum sembahyang lagi kayaknya dulu. No, jangan menyembelih lah. Sunat bagi yang berkorban bahwa memakan daripada korbannya yang sunat. Nah, bagus. Biasanya panitia membagi daging lah untuk nambah korban, misalnya sekong sapi orang bertujuh, biasanya nah kasan nang berkorban ada diberi dagingnya, kalau malah lagi hatinya dibagi 7. Nah, supaya yang nambah korban itu makan sunat makan, tapi korbannya korban sunat bukan korban wajib. Men korban wajib ada boleh 4 makan. Korban wajib semenang benajar atau nang bertunjuk nih korban sorang, nah itu bisa jadi wajib kan. Itu yang terafdol makan jangan banyak juga, sedikit aja. Nah, ngambil berkah aja, nang lain disedekahkan. Dan nang abdul lagi nang dimakan tuh hati lah. Nah, itu nang abdul. Adapun orang nambah korban wajib itu adapun dan wajib disedekahkan. Jadi korban itu harus apa? Separuh boleh. Misalnya dagingnya 20 kilo, 10 kilo diberikan, 10 kilo seorang boleh. Tapi yang paling abdol dikit-dikit aja seorang berikan ke lain aja ya. Kalau 20 kilo, ada 2 kilo aja seorang menghendak. Nah, itu dah. Dan yang lainnya beri-berikan kemana? Nah, diberi kepada orang-orang yang minta dan yang tidak minta. Sebagaimana firman Allah, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Fakulu minha, makan ada sedikit. Wa at'imu, dan bariakan orang nang kada minta
dan nang minta. Hanya ada nang kada minta. Lah, ada jonang bercari minta kerjasnya minta kerja. Nah, ada jonang minta. Mun orang nang sugih biasanya kada minta bangnya. Tapi dijolongi juga Pak kercisnya lah. Nah, bolehlah orang sugih minta ambil, boleh aja. Dibari boleh. Kadang-kadang boleh tak? Dan wajib nang disodakokan itu nang diberikan tuh mantah dagingnya. Jangan masak, jangan. Kalau karena nyembelih kambing hari raya lah dimasaki dulu, dikioi orang ke rumah. Itu baruan. Keselamatan bukan korban itu mantah. Nah, dagingnya. Menang bubuan panitia itu bang makanan ya daging di mana? Oleh hendak. Nah, itu dibariakan dulu panitia menjulung don siapa misalnya. Terimakan dulu. Nah, misalnya menjulung inya nama masak jadi ampun inya karena dia masak tuh. Jangan langsung aja diambil. Ini ada juga sebagian panitia yang ada paham. Dagingnya itu diambil dulu, dimasak kesan bebuhan nang makan itu. Itu kada mau nih tuh. Alah. Bariakan dulu sedikit kalau kemana kah dulu supaya diterima dulu hanya kita. Dan tiada memadai diperbuat makanan lalu dipanggil orang fakir orang miskin memakannya kada mau sudah. Dan lagi tiada boleh memberikan dia kepada orang kafir. Nah ini penting juga. Ini pernah terjadi di sebuah komplek perumahan. Karena di komplek perumahan itu kan ada orang Islam banyak, nonnya banyak juga, non Muslim banyak, orang Hindu ada, orang ya kada. Lalu untuk jar penitia toleransi. Lalu dibari korban kada boleh tak lah. Kena ajarin pada korban aja, lagi ngelayan aja. Ini khusus ini ibadah Pak. Korban itu ibadat. Kalau urusan ibadat, lakum dinukum. Nah, itu kada boleh nangis. Nah, oleh karena ada pernah terjadi di komplek itu. Dan haram, tidak boleh menyerahkan korban kepada orang kaya supaya dipergunakannya untuk dijual. Ada boleh. Kalau orang sugih dijolongi, sekalinya dijual sidin kada boleh. Nah, lah orang sugih menerima korban lalu jual ada boleh. Menurut orang pakir pang boleh. Orang pakir 20 bungkus dapat. Oh, banyak banget orang korban. Lah, si kong menjulung. Sebungkusnya berapa? Sekilo. Lah, umpamanya sekilo. Misalnya sekilo lah. 20 bungkus. Oh, bah, Jerusidin napa nih daging nih barasnya mana? Iwaknya aja. Nah, dijual sini 10 bungkus. Boleh lah, boleh. Boleh. Mbak sayur mayurnya iwaknya apa barasnya ada dah. Nah, ada orang sugih kada boleh menjual. Itu harus dimakan. Dan nang berkorban pun kada boleh juga menjual korbannya lah. Haram atas orang yang berkorban menjual sesuatu daripada korbannya. Kulitnya kada boleh, dagingnya kada boleh. Pokoknya kada boleh, semuaan kada boleh dijual. Oh, itu kada berkorban ya, hanya berjual itu. Orang berjual daging. Karena sabda Rasulullah SAW, man ba'a jilda udhiyatihi pada udhiyatalahu. Barang siapa menjual kulit korban, kulitnya aja kada boleh, maka tiadalah korban baginya, apalagi dagingnya lah. Nah sebutin. Dan lagi haram memberikan kulit sebagai upah. Kamu kokohnya melihatkan korban kok, enggih, upahnya kena, kulitnya aja lah, enggih aja, kada boleh. Kulit tuh kada boleh dijadikan upah. Upah juga, berapa upah sekong kambing nyembelih lawan tetak macam-macam umpamanya. Nah, mbah diapai kulit bariakan, kada boleh jadi upah. Haram memberikan kulit sebagai upah bagi orang yang menyembelih.
karena belanja upah itu wajib atas yang ampunya kurban. Itu bukan kulit. Nah, berarti apa ya kulit itu terserah dibariakan atau dipakai atau diolah apa? Nah, bedok daun. Bahari daun ya kan kali bedau lagi sudah. Nah, dan haram memindahkan daging kurban dari negeri tempat kurban kepada negeri yang lain seperti hukum memindahkan zakat. Nah, ada boleh lah berkorban di sini, lalu tuh ada dijulung ke mana, ke Banjar situ umpamanya, di tempat yang lain ada boleh. Sekitar situ bang. Nah, kita ini apa komplek apa kan di sini tempat sini. Nah, berapa nang meliputi ini jamaah masjid. Nah, oh jamaah masjid sini. Nah itu nang dibagi kada boleh diantar kemana, ke jauh kemana, memindah ngarannya itu kada boleh dari berkorban. Maka diketahui dari firman itu bahwasanya jikalau berwakil seseorang akan seseorang pada kurban negeri lain karena menghasilkan mudah, hendaklah disedekahkan oleh wakilnya tadi dagingnya itu bagi orang fakir miskin di negeri itu, jangan dipindahkan. Nah, lah itu dah. Bermula anak korban yang wajib seperti ibunya juga wajib disembelih dengan tiada khilaf. Misalnya sekalinya kambingnya beranak sekalinya atau ada anaknya sekalinya, nah wajib jadi apa itu. Dan makruh bagi orang yang menghendaki korban menghilangkan sesuatu daripada rambutnya, rambut nama korban, janggut, kuku, bulu-bulu badan, kumis, nah apa lagi nih, berowok, bulu ketiak, bulu ari-ari, lah jangan dipotong bila anak berkorban. Apabila itu dalam 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah, jika kecuali sudah selesai dia berkorban, maka sunat jangan dihilangkan sesuatu yang demikian itu. Esok tanggal 29 Zulqaidah. Nah, besok itu biasanya Departemen Agama mengadakan rapat sidang majelis ulama, sidang apa namanya, sidang isbat. Nah, lamun hari Sabtu itu kena melihat bulan, berarti tanggal 1 Zulhijjah sore Sabtu talah melihat bulan, berarti 1 Zulhijjah hari Ahad. Tanggal 14 kah ada tuh. Nah, kalau melihat bulan, kalau kada melihat bulan berarti diganapakan Zulqaidah 30. Jadi tanggal 1-nya hari Senin. Kita tunggu aja lah ada itu sidang isbat. Cuma kalau di kalender ini, kalender kah di almanak itu 1 Zulhijjah hari Ahad. Sok Sabtu Ahad, tanggal 1-nya. Nah, itu kalau nang ada Zulhijjah. Tapi karena kita menunggu malam esok mungkin kena ada. Nah, jadi kalau orang hendak berkorban jangan dipotong dulu sini rambut. Kenapa? Karena sabda Nabi SAW, idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, apabila kamu melihat hilal itu bulan sabit, bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, ia hendak berkorban, fal yumsik an sya'rihi, stop dulu, jangan begunting, jangan memotong kuku, jangan menghilangkan bulu-bulu badan. Kenapa? Hikmahnya supaya semuanya mendapat keampunan, merdeka dari api neraka sekalian suku-suku anggotanya. Itu dah. Mun hendak berdahulu aja, esok
Nah esok bedoman lagi, bedahulu bisa aja lah. Ini mulai tanggal 1 tunang jangan. Dan sunat menggemukkan korban. Nyata aja bang. Jangan sapi nong koros dicari nong lomok. Sapi, unta atau kerbau, kambing. Dan sunat jangan pecah tanduknya kalau ada. Kalau biasa, kalau kawan nang betanduk, ada nang betanduk. Dan lagi sunat bagi laki-laki menyembelih akan korbannya dengan sendirinya. Mun bisa lah seseorang hendak berkorban, inya nang berkorban, inya nang menyembelih. Mun bisa lah. Ya orang menyembelih ini bisa kan? Ada bisa orang aja. Ada kamu lihat darah atau apa? Nah kalau kada ya diwakilakan. Mun kada kawa menyembelih, diwakilakan semalam. Nang betujuh tadi. Siapa betujuh? Sekong sapi ya kan jojo berniat sahjako mengerjakan korban, sahjako berkorban sunat karena Allah Ta'ala sudah berniat, lalu diwakilkan lawan tukang sembelih, pian ulun wakili menyembelihkan. Nah sudah. Adapun perempuan atau laki-laki yang lemah daripada menyembelih, kada kawa, kada bisa menyembelih, sunat bagi mereka itu berwakil, ya tadi, pada menyembelih korban. Wakilakanlah untuk orang sembelih. Maka apabila sudah berwakil, baik laki-laki atau perempuan sudah berwakil, minta sembelihakan lawan tukang sembelih, sunat baginya hadir akan korbannya ketika menyembelih. Baguslah. Jadi sinang berkorban tu bagus menghadiri umpat melihat. Nah, mun kada haur. Tapi bagus ya punya kawal lah. Nah, itu artinya kesempurnaannya korban tah. Nah, melihati. Nah, nya karena dibaca tuh ngaran kita disambat juga minta diterima apa itu tuh. Ya, dalam korban diterima, ada yang kada. Ya ibadah tuh sama ya. Ada yang diterima, ada yang enggak ada, supaya diterima, supaya kita hadir. Nah, ada jangan menyoba membuang gawi aja ya hadir. Oh, membuang gawi, tapi ini ibadah. Hadir bagus. Rasulullah SAW beliau menyuruh, Siti Aisyah menghadiri korban. Lalu suruh Nabi membaca, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sama bacaan wajah ya. Nah, itu bagus tak? Inna salati sembahyangku wa nusuki ibadahku. Ya nusuk ini korban nusuk ngarannya. Haji ya jatuh masuk. Wa mahyaya hidupku wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Karena Allah penguasa alam semesta. Tidak ada syarikat baginya. Demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk muslimin. Dan dijanjikan oleh Nabi dengan bahwasanya diampuni Allah baginya mula-mula titik darah korbannya akan tiap-tiap dosa yang telah dikerjakannya. Kita lah diampuni Tuhan. Dan sunat bagi yang lain daripada imam ini maksudnya pemerintah, wali kota, gubernur atau terus menyembelih korbannya di rumah yang hadir. Adapun imam atau pemerintah, jika kita sini wali kota misalnya lah, itu sunat jika mengkorban sekalian orang Islam daripada harta Baitul Mal, anu korbannya diambil daripada Baitul Mal, kantor apa tuh sosial. Hendaklah ia menyembelih di hampir tempat sembahyang hari raya, misalnya di masjid, misalnya di mana. Nah, maka diserahkanlah bagi manusia yang bersedia sembelih, hanya kan bagi-bagi. Dan lagi sunat hendaklah menyembelih korban itu siang. Siang jangan malam lah, siang hari. Makruh malam, oleh malam 11. Kenapa? Terkadang malam ini malam masih
tarang bahari malam kada pernah bisa salah menyembelih kan tak kenapanya kah. Nah, mengkawas siang aja jangan malam. Dan lagi sunat hendaklah dihadapkan yang disembelih dan yang berhadap yang menjadi kepada pihak kiblat. Itu tahu aja, tukang sembelih tahu ajanya menghadap kiblat. Situ kiblat, jadi kambingnya menghadap kiblat, sapi menghadap. Nang menyembelih menghadap kiblat juga. Jadi kayak itu tak. Nah, bisa aja tah tukang sembelih itu. Dan lagi sunat tatkala menyembelih mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ini panjang bacaan itu. Seorang Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma hadza, ya Allah, ini korban si A, si B, si C, si D, si taqabbalha minhum, terimalah bagi mereka ya Allah, terima mana itu dah. Di antara bacaannya lah bacaan berkorban. Allahu akbar walillahil. Dan lagi sunat membaca doa Allahumma hadza minka wa ilaika. Ya Allah, ini dari engkau dan kepada engkau. Fataqabbal minni, terima daripada ulun. Amun nyanya nama korban. Mun nang disambat itu orang bertujuh, terimalah sipulan. Nah, amin. Sembelih itu masalah korban. Ada satu hikayat Syekh Muhammad bin Ishaq. Beliau berkata, aku ada punya saudara yang fakir, namun di samping kefakirannya dia setiap tahun bisa berkorban seekor kambing. Disini aku bisinin sanak nih. Nah, pada suatu ketika dia sama tahun berkorban. Pada suatu ketika dia meninggal dunia. Aku lalu minta kepada Tuhan, berdoa, minta melihat bagaimana keadaannya di alam barzah. Ya, bisa memimpikan orang yang sudah mati itu bisa ya. Lalu aku membaca bacaan dan doa, terus aku guring. Malam itu alhamdulillah doaku dikabulkan Allah. Aku melihat, aku bermimpi. Mimpi apa? Mimpi hari kiamat. Oh, mimpi hari kiamat. Dan aku melihat manusia keluar dari kubur masing-masing. Termasuk di sana aku itu nang berkorban kambing. Nah, menunggang seekor binatang besar dan di sampingnya banyak beberapa binatang. Nah, lalu aku dapati, aku beri salam. Nah, ujarnya, ma fa'alallahu bika, bagaimana Allah memperbuat kepada engkau? Ikam diapai Tuhan? Ujarnya menjawab, ghafara li rabbi, Allah mengampuni aku, Allah mengampuni ulun. Nah, dan Allah memberikan ulun ini. Ini ikam tunggang ini apa ini? Ini pahala pada suatu hari ulun bersedekah kepada seorang perempuan tua. Nah, ada bersedekah diterima Tuhan. Sedekah itu ulun diberi pahala dan diberikan apa tadi, keampunan oleh Allah. Nah, ini pangan ikam tunggang apa ini? Ini adalah korban yang pertama. Nah, korban yang pertama ulun berkorban, nih dapat nih ya ditunggang ini kena apa tunggangan kena ya Allah. Nah, nang banyak ini korban ulun saban tahun kambing. Banyak untung mana? Baik kemana nih? Lalunya menjawab, ilal jannah, ulun hendak berangkat menuju surga. Begitu aku terbangun ya sih. Nah, alhamdulillah, artinya diterima Tuhan apa itu korbannya. Nah, sampai di situ habis masalah korban. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik hidayah, ilmu yang manfaat, amal yang salihat, rezeki yang halal, yang luas, yang berberkat, kebahagiaan, keberuntungan dunia dan akhirat.
آمين اللهم آمين على هذه النية وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد ومنك الفرج ولك المشتكى بك المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستعينك اللهم على فساد فينا ونسألك صلاح أمورنا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.